Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul Shooter yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan kisah seorang prajurit yang berjuang membela keadilan karena dirinya yang sudah dijebak dalam sebuah konspirasi pembunuhan salah satu petinggi. Penasaran sama ceritanya? So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang sniper yang tengah menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Bob Lee Swigert dan rekannya Donnie. Ternyata mereka tengah menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Dengan kematangan dan pengalaman, mereka berhasil melumpuhkan target satu persatu. Namun tiba-tiba pasukan musuh datang membawa lebih banyak tentara. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan helikopter untuk menyerang Swigert dan Donnie. Swigert merasa heran karena dalam percakapan indikator tidak diberitahukan akan adanya helikopter. Selain itu, pusat komando tiba-tiba memutuskan komunikasi radionya. Hingga akhirnya mau tak mau Swigert harus menghadapinya. Donnie sempat berkata untuk segera mundur dan melarikan diri. Namun Swigert tetap berusaha untuk meledakkan helikopter tersebut. Naasnya helikopter tersebut menghujani mereka dengan tembakan yang membuat Donnie tewas. Kemarahan Swigert membara. Akhirnya Swigert berhasil menembak jatuh helikopter tersebut. Akibat dari peristiwa itu, Swigert mengalami kepedihan yang mendalam. Ia yang berhasil selamat memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. 3 tahun kemudian, Swigert memutuskan untuk tinggal menyendiri di pegunungan bersalju. Ia ditemani dengan anjingnya yang setia menemani hari-harinya. Swigert mengisi hari kosongnya dengan memburu. Berpindah pada kantor perusahaan militer swasta, seorang pensiunan kolonel angkatan darat bernama Isaac Johnson dan rekan-rekannya meminta laporan operasi tempur Swigert. Sepertinya mereka akan meminta bantuan kepada Swigert. Besok paginya, Johnson datang bersama komplotannya ke tempat Swigert. Dan benar saja, Johnson meminta bantuan Swigert untuk menjalankan misi. Atas kejadian 3 tahun lalu, tentu saja Swigert menolak dan tak ingin lagi terlibat. Swigert menyuruh mereka untuk pulang, namun Johnson meminta waktu 5 menit untuk bicara. Sure you want to do that? Slowly. I don't carry a gun. Johnson memintanya untuk memberikan keahliannya dalam membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Johnson mengharapkan Swigert mengerahkan semua kemampuannya demi menggagalkan rencana teror tersebut. Sebelumnya, Swigert memang menolak misi tersebut, namun Johnson kembali mengingatkan sumpah prajurit yang pernah Swigert ucapkan untuk setia pada negara dan menghadapi semua musuh dari luar. Akhirnya ia pun terpaksa bersedia menjalankan misi tersebut untuk terakhir kalinya. Namun dia tidak menyadari bahwa ternyata ada maksud lain dari misi Johnson. Swigert kemudian berangkat ke Washington, Baltimore, dan Philadelphia, yaitu kota-kota yang akan menjadi tempat kunjungan presiden. Dari 3 kota itu, Swigert mulai mengamati dari letak kamera pengintai, suhu udara, kecepatan angin, kelembapan, dan jarak tembak. Setelah itu, Swigert melaporkan hasil analisanya kepada Kolonel Johnson. Ia berkesimpulan bahwa Philadelphia adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk Swigert menjalankan misinya. Johnson merasa sangat puas dengan laporan Swigert dan memberi pujian karena telah melakukan yang terbaik bagi negaranya. Look, listen, I could use this father. Singkat cerita, hari pengunjungan presiden pun tiba. Presiden kini telah berada di Philadelphia dan akan berpidato. Ia ditemani oleh uskup dari Ethiopia. Sang uskup berpidato terlebih dahulu dan menceritakan tentang kekejaman di negaranya. Sementara Swigert terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Timmons. Setelah diperkenalkan oleh Johnson, Timmons berkata bahwa dirinya akan membantu Swigert sampai selesai.
Setelah uskup selesai berpidato, kini tiba giliran presiden. Sesaat setelah presiden naik ke podium, Swigert mulai membaca gerakan sniper musuh yang sudah mendapatkan kekuatan penuh untuk siap menembak. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba Timmons menembak dadanya. Di saat yang sama, uskup Ethiopia juga tertembak tepat mengenai kepalanya. Timmons selalu menembak paha Swigert, hingga akhirnya Swigert menjatuhkan diri lewat jendela gedung. Beruntungnya, ia masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, komplotan Johnson memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan adalah Swigert. Disitulah Swigert menyadari kalau dirinya telah dijebak dalam sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Swigert berjalan dengan pincang mendekati seorang agen FBI yang bernama Nick. Setelah mendapatkan informasi Swigert adalah pelaku penembakan, Nick segera mengancam Swigert dengan pistol. Namun, Swigert berusaha mendekati Nick dan dengan sigap, Swigert membalikan keadaan serta melumpuhkan Nick. Ia lalu memborgol Nick dan merampas mobil dinasnya. Sebelum pergi, Swigert berkata bahwa bukan dirinya lah yang melakukan penembakan. Ia hanya dijebak oleh Timmons. Dan saat ini Swigert diburu oleh pasukan FBI. Di tempat pencucian mobil, Swigert merawat lukanya setelah menemukan obat-obat di mobil itu. Namun sepertinya posisi Swigert sudah terlacak. Swigert terus melanjutkan pelarian, hingga akhirnya ia harus terkepung. Ia pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya dan menceburkan diri ke sungai. Nick lalu diinterogasi oleh atasannya karena lalai dalam mempertahankan senjata dan kendaraan dinasnya. Namun, ia justru bersyukur karena masih dibiarkan hidup setelah mendapatkan perlakuan yang sama juga di 3 minggu yang lalu oleh anggota pasukan bersenjata. Lalu terlihat Timmons memberikan kesaksian palsu di depan media. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menembak Swigert karena ia curiga Swigert telah menembak uskup Ethiopia. Kembali pada Swigert, dia berhenti di sebuah toko, membeli alat dan bahan-bahan untuk merawat lukanya. Namun wajahnya yang sudah tersebar membuatnya mematikan listrik di toko itu. Swigert pun berhasil membeli bahan yang diperlukan untuk membuat cairan infus buatan yang membuatnya sedikit bertahan. Lalu Swigert menuju rumah seorang janda, yaitu istri almarhum Doni sahabatnya bernama Sarah. Ketika melihat Swigert, Sarah tidak mau terlibat dalam persembunyian Swigert. Sarah pun menolak Swigert untuk masuk ke rumahnya. Namun Swigert terus memohon bantuan kepadanya. Swigert tidak tahu lagi harus pergi kemana, bahkan ia bersumpah bahwa bukan dirinya lah yang menembak uskup. Akhirnya Sarah pun mengizinkan Swigert untuk bersembunyi di rumahnya. Namun ia menyuruh Swigert terlebih dahulu memasukkan mobilnya ke garasi. Sarah memanfaatkan momen itu untuk menelepon nomor darurat. Tapi belum sempat ia mengatakan apapun, Swigert sudah kembali. Sarah segera menutup teleponnya. Tak lama kemudian polisi menelepon balik dan menanyakan keadaan yang dialami Sarah. Melihat Swigert yang terluka parah, Sarah mengatakan kalau tadi dirinya hanya kaget karena anjing tetangganya menabrak tong sampah rumahnya. Swigert lalu meminta Sarah untuk menjahit lukanya dan membungkusnya dengan perban. Ia lalu memberikan resep cara merawat luka tembakan. Swigert pun membius dirinya sendiri dan Sarah memberanikan diri untuk merawat luka Swigert. Sementara di kantor FBI, Nick sudah semalaman belum bisa tidur karena kasus penembakan kemarin. Ia berasumsi bahwa Swigert bukanlah pelakunya. Swigert benar-benar telah dijebak. Ia mulai mengamati kejadian-kejadian tersebut. Dan di sana Nick menemukan banyak kejanggalan. Dimulai dari penyiapan data tembakan ke presiden yang terlalu meleset, kesaksian Timmons yang melihat senapan Swigert keluar jendela, karena menurutnya tidak ada penembak ulung yang mengeluarkan ujung senapannya. Ia yang berniat menemui Timmons malah mendapati bahwa Timmons telah mati tertembak oleh 2 perampok semalam. Semua hal itu membuat Nick semakin semangat mencari bukti kalau kasus itu adalah sebuah konspirasi yang melibatkan para elit yang mengkambing hitamkan Swigert. Di sisi lain, anak buah Johnson yang mengetahui Nick orang terakhir yang bertemu Swigert
dan sedang menyelidiki kasus secara diam-diam, membuat Nick ditangkap oleh mereka. Nick lalu dibawa ke sebuah tempat dan disiksa serta dipaksa mengatakan apa yang telah ia ketahui tentang kasus penembakan uskup Ethiopia. Tapi Nick tetap tak mau mengatakannya. Beruntungnya, Swigert datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Nick. Swigert menembak mereka satu persatu. Awalnya Nick ingin membantu mencarikan pengacara untuk membela Swigert. Namun Swigert menilai hukum tak bisa menghentikan mereka. Johnson dan kelompoknya terlalu kuat. Mereka mungkin hanya akan dipenjara 1 atau 2 tahun, dan mereka akan kembali beraksi dengan nama yang berbeda. People, in the end, the law is up. There's gonna be more shooting and more people are gonna die. I'll take his legs. Swigert mengatakan akan melakukan perlawanan kepada mereka. Akhirnya Nick juga memutuskan untuk ikut dengan Swigert. Mereka berdua lalu menuju sebuah daerah bagian negara Tennessee. Swigert berniat mendatangi seorang legenda penembak jitu yang dikenal sangat hebat. Mereka berbicara mengenai teknik pencocokan senjata dengan pelurunya yang ditembakkan. Ia juga membicarakan konspirasi yang melibatkan para penembak jitu. Orang itu lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu tersebut, dan ternyata orang yang menembak uskup adalah seorang pria yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swigert mengaku telah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud. Kemudian Nick menghubungi rekannya di FBI dan meminta untuk mencari informasi seseorang yang bernama Michael Sandor. Ia pun lalu berhasil melacak keberadaan orang itu yang katanya berada di Virginia. Di sisi lain, anak buah Johnson juga telah mengetahui alamat Sarah. Dari laporan keuangan Swigert yang tiap bulannya mengirimkan bunga untuk Sarah. Disitulah mereka berhasil melacak alamatnya. Mereka pun langsung mendatangi kediaman Sarah dan berhasil menangkap Sarah untuk dijadikan tawanan. Kembali ke Virginia, Swigert dan Nick mulai melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai hunian Michael. Swigert telah membaca situasi. Sebagai umpan yang memang dipersiapkan untuk dirinya, ia pun tak mau kalah dalam menghadapi jebakan. Mereka berdua lalu mengunjungi swalayan dan membeli bahan yang dibutuhkan membuat peledak. Setelah mendapatkan semuanya, mereka pun mulai bekerja. Tak ketinggalan, Swigert juga melatih Nick untuk menjadi seorang sniper handal. Dengan persiapan yang cukup, mereka pun memulai aksinya. Nick ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swigert bergerak masuk memasang alat peledak, serta membunuh petugas yang berjaga satu persatu. Swigert yang berhasil menembaki mereka lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan Michael. Swigert lalu menanyai untuk siapa dan apa maksud Johnson melakukan pembunuhan terhadap uskup Ethiopia. Michael lalu menceritakan bahwa Johnson dan komplotannya adalah kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk desa, dengan tujuan agar mereka dapat mencari tempat pemukiman lain. Bahkan Michael mengatakan, orang yang menugaskan Johnson adalah Senator Charles. Di saat yang sama, tim penyerbu mendekati rumah dan akan menyerang. Michael mengakhiri perbincangan setelah memberitahu Swigert jika Sarah telah ditangkap. Merasa Swigert akan membunuhnya, Michael memilih untuk bunuh diri. Dan sekarang, Swigert harus menghadapi para pasukan tim penyergap. Dengan mudahnya mereka menghabisi para pasukan. Setelah menerima instruksi, Nick lalu meledakkan bom yang telah mereka pasang. Tapi tak lama kemudian datang helikopter menembaki mereka berdua. Tentu saja serangan itu mengingatkan Swigert pada misi terakhirnya. Merasa tidak aman, ia pun menyuruh Nick mencari tempat perlindungan. Nick lalu berlari menarik perhatian sang pilot agar mendekati sebuah tangki gas. Dengan cepat, Swigert langsung menembaki tangki gas itu yang membuat helikopter terbakar. Kemudian mereka berhasil kabur dengan aman. Para agen FBI dan pemimpinnya kembali dibuat heboh atas kasus penembakan di Virginia yang melibatkan Swigert dan agen mereka sendiri. Mereka semakin bingung dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Mengapa agen mereka memilih membantu seorang buron? Senator Charles dan Johnson pun dibuat pusing oleh Swigert, yang tidak pernah berhasil mereka bunuh. Scene lalu beralih ke sebuah kota di negara bagian Montana. Nick menelepon ke kantor FBI dan berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang ia alami.
Hal itu sengaja mereka lakukan agar FBI dapat melacak keberadaan mereka. Tiba giliran Swigert menelepon Johnson dan membicarakan tentang sebuah negosiasi. Swigert ingin agar Sarah dibebaskan karena ia memiliki bukti rekaman percakapan dengan Michael tentang kejahatan Johnson. Namun Swigert juga meminta agar Senator Charles dihadirkan selama mereka berdua membuat kesepakatan. Dan Swigert sendiri yang akan menentukan koordinat lokasinya. Singkat cerita, Johnson mendatangi pegunungan bersalju di mana tempat pertemuannya dengan Swigert bersama Senator Charles dengan helikopternya. Tak lama setelah itu muncullah seseorang yang berjalan dengan menenteng senjata. Mereka yang menyangka orang itu adalah Swigert lalu ditembak dadanya oleh seorang sniper suruhan Johnson. Ternyata mereka memang ingin mencurangi Swigert. Tapi Swigert, seorang penembak jitu, tidak kalah langkah. Dari situlah Swigert mengetahui posisi sniper Johnson. Dan dengan cepat Swigert menghabisi sniper tersebut. Ternyata orang yang ditembak tadi adalah Nick, yang menggunakan lempengan baja pelindung di tubuhnya. Sekarang hanya tinggal anak buah Johnson yang masih mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya. Setelah menyetel teleskop dan melakukan pembidikan dengan cermat, Swigert mulai menarik pelatungnya. Peluru Swigert berhasil menghancurkan jari telunjuk Jack. Tak sampai di situ, Swigert juga menghadiahi Jack dengan tembakan yang merontokkan lengannya. Sementara kedua bosnya hanya bisa berdiri kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan, Swigert keluar dan mendekati mereka. Di tempat lain, agen FBI juga menerima surat dari Nick yang memberitahu posisinya. Dengan cepat mereka menaiki helikopter dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara Swigert dan Nick menggeledah mereka bertiga. Swigert lalu terlibat percakapan dengan Charles mengenai kejahatan yang dilakukannya pada desa di Ethiopia. Ternyata Charles membantai orang-orang di sana dengan tujuan untuk memuluskan pendirian perusahaan minyaknya. Di sana juga Charles mengiming-imingi Swigert agar bergabung menjadi anak buahnya. Tapi bagusnya ia tidak tergoda begitu saja. Namun tak lama kemudian pasukan FBI datang mendatangi lokasi. Dengan cepat Swigert membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan yang Charles inginkan. Namun apa yang terjadi? Mereka malah tertawa dan berkata bahwa mereka tidak akan terkena tuntutan atas peristiwa pembantaian itu karena mereka sangat kebal hukum. Mereka berdua pun bergegas pergi, tapi sebelum pergi Johnson berkata, akhirnya Swigert dan Nick menyerahkan diri pada pasukan FBI. Setelah Swigert ditangkap, ia meminta tuntutan atas perilaku Charles dan Johnson di Ethiopia. Selain itu, ia juga ingin menjelaskan mengenai penembakan uskup atas permintaan Swigert. Akhirnya mereka melakukan pertemuan antara Swigert sebagai pihak terdakwa, jaksa agung, pengacara, dan Johnson untuk memberikan kesempatan Swigert mengemukakan pembelaannya. Dia pun diberi kesempatan 5 menit berbicara dan membuktikan dirinya tak bersalah. Dengan sangat santai, Swigert berkata, ia mengaku jika senjata yang ada di depannya adalah miliknya. Begitupun dengan pelurunya. Namun ia langsung mematahkan tuduhan mereka dengan mencoba memasukkan peluru sembari menodongkan ke arah Nick dan Johnson. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Swigert pun menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan rumahnya, ia selalu menukar pin senapannya. Tujuannya agar senapan itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Hingga sangat mustahil bila dirinya membawa senapan yang tidak bisa digunakan. Terlebih lagi dengan membuat tuduhan bahwa senapan itulah yang digunakan untuk membunuh uskup. Secara otomatis, tuduhan Swigert sebagai pelaku penembakan telah terbantahkan. Namun Johnson tidak diam saja. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang bisa menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Tanpa rasa bersalah, ia hendak meninggalkan ruangan. Dengan cepat, Nick memperlihatkan foto-foto bukti kekejaman Johnson dan komplotannya yang telah membunuh banyak warga di desa Afrika. Namun, lagi-lagi, hal itu tak bisa membuat Johnson ditahan, karena kasus tersebut terjadi di negara lain. Begitupun dengan jaksa agung yang membenarkan bahwa mereka sedang tidak berada dalam pengadilan internasional. Jaksa agung tidak memiliki kuasa untuk menahan Johnson. Akhirnya, Johnson pun meninggalkan ruangan. Setelah mengatai Swigert dengan kalimat yang sama. I win, you lose. Again. Kemudian jaksa mendekati Swigert sembari mengatakan, keadilan memang tak selalu menang.
ia pun membebaskan Swigert dari segala tuduhan. Pada malam harinya di rumah Senator Charles, Johnson merayakan kemenangannya. Mereka pun merencanakan lagi misi baru. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anak buah mereka yang terjatuh dari lantai atas dalam keadaan telah tertembak. Begitupun Johnson saat berdiri, tiba-tiba peluru menembus dadanya yang membuatnya tewas seketika. Mereka diteror habis-habisan oleh Swigert. Dari serangan tersebut, hanya menyisakan Senator Charles dan seorang asistennya. Begitu Swigert berhasil membunuh asisten senator, ia pun muncul. Tapi dengan sombongnya, Charles ingin menakuti Swigert dengan mengatakan bahwa dirinya adalah senator. Tanpa belas kasihan, Swigert lalu menembak kepala Charles dan mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, Swigert mematahkan sebuah pipa saluran gas. Hal itu tentu menyebabkan rumah di sana terpenuhi gas dan seketika Swigert keluar, rumah itu pun terbakar. Di akhir film terlihat Swigert pun pergi mengendarai mobil bersama Sarah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah orang yang jujur dan bekerjalah dengan profesional. Jangan menghalalkan segala cara demi memuaskan atau memperkaya diri sendiri, karena keegoisan kita akan menyusahkan orang lain yang juga ingin bahagia. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.